Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi anak-anak. Ya, sekarang kita akan belajar mengenai teladan para nabi dan rasul. Ya, kita akan belajar mengenai kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Ya, Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu Sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Tentara Talut dapat mengalahkan Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang bala tentara Talut yang dapat membunuh Raja Jalut. Suatu ketika, sesudah Talut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja. Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ardi wa laqad fadalna ba'dun nabiyina ala ba'din wa ataina Daud zabura. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra ayat 55. Kitab Zabur adalah mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Nah, selain kitab Zabur, keistimewaan Nabi Daud alaihissalam adalah setiap pagi dan senja gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Ia juga memahami bahasa burung-burung. Binatang juga mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Selain itu, kerajaannya yang kuat belum pernah sekalipun dapat terkalahkan. Sebaliknya, Nabi Daud alaihissalam selalu mendapat kemenangan dari semua lawannya atau semua pertempuran, sehingga ia menduduki tahta kerajaan selama 40 tahun. Di antara mukjizat Nabi Daud alaihissalam adalah dapat melunakkan besi seperti lilin. Kemudian ia dapat mengubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun dari besi itu. Ia dapat membuat baju besi yang dikukuhkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin secara berkesinambungan. Jenis baju ini membuat pemakainya lebih bebas bergerak karena tidak kaku seperti baju besi biasa yang dibuat dari besi lembaran. Mengenai mukjizat ini disebutkan dalam surat As-Saba ayat 10-11 dan surat Al-Anbiya ayat 80. Allah Subhanahu wa taala memberi baju besi sebagai mukjizat kepada Nabi Daud guna melindungi prajurit dari serangan musuh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah, mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama salat malam dan berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka, berselang-seling serta banyak beramal saleh. Keberanian luar biasa, dia tidak melarikan diri ketika bertemu musuh. Keistimewaan Nabi Daud alaihissalam lainnya, ia mempunyai suara yang sangat merdu, yang tidak ada bandingannya dari dahulu hingga sekarang. Apabila ia bernyanyi, melakukan isi kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih kepada Nabi Daud alaihissalam. Jadi pelajaran yang
dapat dipetik dari kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur dan gemar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai mukjizat melelehkan besi dan mempunyai suara yang bagus, dan sehingga hewan-hewan, gunung, burung-burung ikut bertasbih seperti yang ditasbihkan oleh Nabi Daud alaihi salam. Nah, anak-anakku semua, untuk evaluasinya, yang pertama, silahkan pahami dan lihat pertanyaan dari Bapak. Ya, anak-anakku semua, semoga pelajaran yang Bapak berikan tadi bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa keteladanan dari Nabi dan Rasul dipraktekkan. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.